Saudara, pandemi COVID-19 menghentak 2020. Virus corona jenis baru ini ikut mengubah cara berpikir dan bertindak termasuk cara konsumsi kita. Kita akan lihat sekilas fakta-faktanya, saudara, di mana dikatakan bahwa tetap di rumah, tiap kali digaungkan. Apa efeknya? Studi perusahaan riset pemasaran Nielsen Indonesia menyebut konsumen kini lebih sering berolahraga di dalam ruangan, saudara, semenjak sudah ada masalah COVID di Indonesia ya. Kemudian juga ada masak di rumah dan konsumsi produk kesehatan. Masih dari data yang sama bahwa memang kita ketahui ini produk-produk makanan juga akhirnya ikutan naik pasca periode 2 sampai 8 Maret. Di sini kita lihat bagaimana telur mengalami kenaikan harga 26%, sementara daging, saudara, daging juga mengalami kenaikan 19%, dan daging unggas ini jenisnya juga naik 25%, sementara sayur dan buah juga mengalami kenaikan harga 8%. Untuk periode sekali lagi 2 sampai 8 Maret itu kalau kita ketahui di mana pertama kali konfirmasi adanya warga negara Indonesia yang positif virus corona gitu ya. Dan sekarang kita ke masalah penjualan produk retail, saudara. Di produk retail sendiri, penjualan produk farmasi dan bumbu masak ini mengalami kenaikan ya. Farmasi naik 48%, bumbu masak 44%, dan produk home care ini 33% kenaikannya. Lalu di mana konsumen belanja barang-barang kebutuhan yang tergolong FMCG ini saat corona muncul? Ya, mereka memilih berbelanja sebagian besar 75% di toko dan pasar tradisional, lalu kemudian sisanya di minimarket, hyper supermarket, dan 2%-nya itu yang lainnya. Nah, sisa 2% ini termasuk di dalamnya channel penjualan daring. Memang masih minim, namun di tengah pembatasan sosial skala besar, penjualan daring berpotensi tumbuh subur sebanyak 30%. Masih dari data yang sama ya. Jadi kalau dilihat di sini memang semakin banyak mereka yang nanti akan berpotensi berbelanja secara daring. Jadi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isratul Fadila ingin membahas tentang apa yang dibeli konsumen selama pandemi dan mengapa. Jadi menurut saya pribadi selama pandemi ini masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri dan membeli barang-barang yang memang sangat dibutuhkan di saat pandemi. Contoh seperti bahan baku, mereka lebih memilih untuk menyetok bahan baku yang lebih banyak, karena memang sudah diketahui sendiri untuk pandemi sekarang kan memang dibatasi, dalam arti sangat dibatasi untuk melakukan interaksi di luar. Itu mengapa masyarakat lebih memilih untuk membeli bahan baku atau menyetok bahan baku lebih banyak. Dan untuk selain itu juga masyarakat lebih memilih untuk membeli makanan melalui online, karena mungkin masyarakat berpikir jauh lebih tidak ribet, dalam arti mereka tidak melakukan interaksi dengan orang yang memang mereka nggak kenal, terus lebih aman dan tidak perlu berpikir bahwa akan berdampak bahaya untuk dirinya sendiri. Itu kenapa bisa dikatakan juga penjualan online melonjak ketika masa pandemi seperti sekarang, karena memang semua masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembelian secara daring. Selain itu juga memang masyarakat diuntungkan, dalam arti dengan faktor pandemi ini juga masyarakat lebih melakukan kreativitas lebih banyak, dalam arti melakukan hal yang memang mereka sebelumnya tidak lakukan. Contoh lebih memilih untuk membuat makanan sendiri di rumah atau mengolah makanan sendiri di rumah daripada yang lebih sering untuk membeli atau melakukan interaksi dengan banyak orang atau pembeli
membeli di luar. Kan dengan begitu kan ketika kita membeli barang atau membeli sesuatu di luar, itu kan juga menimbulkan interaksi dengan orang yang memang kita nggak kenal atau interaksi dengan orang lain. Sedangkan faktor pandemi ini kita harus berusaha bagaimana kita harus menekan supaya tidak terlalu sering untuk berinteraksi dengan orang. Nah, itu kenapa menurut saya melakukan semuanya dengan daring itu jauh lebih baik untuk keadaan seperti sekarang. Cuman mungkin memang banyak yang banyak ada kelebihan ada kekurangan ketika faktor pandemi sekarang. Untuk kekurangannya sendiri, kita tidak terlalu bisa melakukan interaksi dengan banyak orang ataupun melakukan hal yang memang kita inginkan di luar. Tapi dengan begitu kita jauh lebih bisa berkumpul dengan keluarga, contohnya seperti itu. Tapi untuk ketika kita ditanya apa yang memang dibutuhkan, apa yang dibeli, apa yang kita beli ketika masa pandemi ini, ya saya pribadi lebih memilih untuk membeli bahan-bahan pokok yang memang sangat dibutuhkan. Ya, contoh seperti yang tadi saya jelaskan, seperti bahan baku, pembelian makanan dan lain sebagainya. Demikian pembahasan tentang video saya tentang pembahasan apa aja yang dibeli konsumen selama pandemi dan mengapa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.